Kita bicara tentang daycare lansia, adult daycare ya. Ini adalah pelayanan non-residensial berupa perawatan, pengawasan, penyediaan makanan, aktivitas sosial, lalu layanan medis buat lansia selama siang hari. Nah, daycare ini dibutuhkan oleh lansia yang ingin tetap tinggal di rumahnya sendiri. Ini beda ya dengan panti jompo. Jadi lansia ingin tetap tinggal di rumahnya sendiri, tapi di siang hari mereka butuh pertolongan. Nah, lansia yang memerlukan bantuan antara lain adalah penderita demensia, keterbatasan fisik atau mengalami kesepian. Ada berbagai jenis daycare lansia, misalnya daycare sosial. Ini daycare yang berfokus pada rekreasi, interaksi sosial, menyediakan makanan ringan. Ada lagi daycare medis. Daycare ini adalah daycare yang menyediakan layanan keperawatan, fisioterapi, pemantauan kesehatan. Ada juga yang namanya daycare khusus. Daycare khusus ini dirancang untuk penderita Alzheimer atau gangguan kognitif lainnya. Nah, kalau di Indonesia, daycare lansia itu belum banyak dikenal. Pada umumnya lansia tinggal bersama keluarga atau pengasuh. Di negara-negara lain, daycare lansia adalah hal yang jamak sebetulnya. Di Jepang misalnya, day service di Jepang dilaksanakan dalam sistem Kaigo-hoken atau asuransi perawatan jangka panjang, LTCI. Sistem ini dimulai diterapkan di Jepang tahun 2000. Jadi day service memberi layanan makanan, mandi, bantuan kebersihan pribadi untuk lansia, fisioterapi, permainan tradisional, misalnya sogi atau juga kaligrafi, latihan fisik atau hiburan ringan untuk lansia. Dari mana pendanaannya? Pendanaan day service di Jepang ini 90% ditanggung oleh asuransi publik. 10% lagi ditanggung oleh lansianya. Ada lagi daycare lansia di Jerman, Tagelflege ya. Dilaksanakan sejak tahun 95 dengan sistem asuransi perawatan jangka panjang, LTCI. Ini memberi layanan berupa transportasi, lalu makanan, aktivitas kognitif, perawatan medis ringan. Pendanaannya itu asalnya dari asuransi publik. Tetap ada tambahan pembayaran pribadi. Lalu selanjutnya daycare lansia di Swedia. Ini masuk dalam sistem kesejahteraan universal, di mana daycare dibiayai oleh pajak dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Lansia tetap harus berkontribusi, namun jumlahnya kecil. Nah, daycare lansia di Swedia ini memberi layanan berupa pendampingan aktivitas fisik, interaksi sosial, dan juga usaha pencegahan demensia. Di Amerika selanjutnya, daycare lansia di Amerika menggunakan sistem yang variatif, berbeda-beda di tiap negara bagian, dan juga berbeda-beda di tiap penyedia jasa. Penyediaannya bisa swasta, bisa non-profit. Nah, pendanaan dari Medicaid ya, untuk lansia miskin, ada juga VA, itu untuk veteran, ada juga yang biaya pribadi. Di tahun 2022, rata-rata biaya pribadi itu $75 per harinya. Sekarang bisa lebih ya. Ada beragam layanan sesuai program tiap penyedia jasa. Antara lain Program of All Inclusive Care for the Elderly, PACA. Senior Care Center, ini Singapura, menggunakan sistem pelayanan terpadu untuk lansia dengan didukung oleh Kementerian Kesehatan, MOH ya. Nah, pendanaan Senior Care Center berasal dari subsidi negara, ini bisa mencapai sekitar 75-80% untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Nah, Singapura ini menggunakan skema bantuan untuk lansia, seperti Eldershield atau Pioneer Generation Package. Nah, bagaimana dengan daycare lansia di Indonesia? Keberadaan daycare lansia masih terbatas. Biasanya terletak di kota besar, dibuat atas inisiatif organisasi non-pemerintah atau lembaga religius.
Pendanaan daycare mayoritas masih berasal dari kantong pribadi atau donasi stakeholder. Pemerintah pernah memberikan dukungan terbatas dan juga parsial melalui program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin dan rentan. Daycare lansia sebenarnya adalah kebutuhan masyarakat luas, termasuk kelas menengah. Jadi perubahan struktur keluarga, di mana keberadaan keluarga inti telah menggantikan keluarga besar terjadi di Indonesia. Dulu lansia dapat tinggal bersama dengan anak, dengan cucu, namun sekarang banyak pasangan muda yang tinggal terpisah dari lansia. Pasangan suami istri muda biasanya harus bekerja. Bukan hanya pengasuhan anak yang jadi bermasalah, pengasuhan lansia juga menghadapi problem yang sama. Saat lansia telah menjadi terlalu tua, rapuh, jika tidak ada orang dewasa yang merawatnya, pilihan keluarga biasanya adalah pihak istri, perempuan ya, ini harus berhenti bekerja untuk mengambil peran sebagai caregiver. Nah, hal ini adalah tamparan ekonomi untuk kelas menengah yang sangat bergantung pada penghasilan dua orang dewasa, orang tua ya, suami istri, atau anak yang dewasa. Jadi beratnya pertarungan ekonomi di Indonesia menempatkan kelas menengah dalam situasi yang dilematis. Karena mereka tidak terkategori miskin, maka kelas menengah tidak mendapat subsidi. Tapi realitasnya ya mereka nggak mampu membayar jasa caregiver secara pribadi. Daycare lansia menjadi tawaran solusi agar lansia dapat terawat dengan baik, aman, sehat, serta dapat terlibat dalam aktivitas bermakna saat anggota keluarga bekerja. Nah, interaksi sosial merupakan hal yang sangat penting untuk kebahagiaan lansia. Kesepian atau stres ini dapat berdampak meningkatkan produksi kortisol, yang jelas merugikan kesehatan lansia. Negara kita, Indonesia, memang belum meratifikasi UN Principle for Older Person 1991. Namun prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya ini sudah diadopsi dalam regulasi terkait lansia Indonesia. Misalnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia ini mengatur bahwa lanjut usia berhak memperoleh pelayanan dalam bentuk pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pelayanan perumahan dan juga pelayanan sosial. Daycare lansia ini dapat menjadi bentuk pelayanan sosial dan kesehatan sesuai amanat undang-undang ini. Selanjutnya, aturan yang lain. Ini terkait hak asasi manusia. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Menyatakan bahwa setiap warga negara lanjut usia, cacat fisik dan atau mental, berhak memperoleh perlakuan khusus, berhak memperoleh fasilitas, perlakuan dan perlindungan khusus dari negara terhadap perlakuan diskriminatif. Membiarkan lansia dalam keadaan terlantar, kesepian, teralienasi dari komunitas, ini adalah tindakan diskriminatif yang melanggar kemanusiaannya. Daycare lansia bukan hanya kebutuhan sosial. Penyediaan daycare lansia adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas perawatan, hak hidup bermartabat, dan hak untuk tidak diterlantarkan. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus menyebut kata daycare sebagai hak, namun konsep ini telah sangat sesuai dengan konsep dan prinsip hak asasi manusia nasional maupun internasional.